dos. Pada tahun 1944, saat Spanyol dilanda bayang-bayang perang saudara antar pemberontak dan rezim fasis, seorang gadis bernama Ofelia memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia bersama ibunya Carmen yang sedang hamil besar menumpang mobil menuju pedesaan terpencil, tempat sang ibu akan tinggal bersama suami barunya yaitu Kapten Vidal, seorang perwira militer yang kejam dan dingin. Di tengah perjalanan, Carmen merasa mual dan meminta sopir berhenti sejenak. Sementara ibunya beristirahat, Ofelia yang selalu tenggelam dalam dunia buku dan fantasi memutuskan untuk berjalan kaki menjelajahi sekitar. Ia menemukan sebongkah batu kecil yang tampak aneh. Tak jauh dari sana, matanya tertuju pada sebuah artefak batu tua berbentuk wajah. Dengan lubang di tengahnya, ia penasaran dan mencoba mencocokkan batu itu ke dalam lubangnya. Saat batu itu terpasang, tiba-tiba seekor makhluk menyerupai belalang muncul dari celah batu. Makhluk itu tampak seperti utusan dari dunia lain. Ibunya pun memanggil, perjalanan harus segera dilanjutkan. Tapi, belalang aneh itu tidak pergi, ia justru diam-diam mengikuti Ofelia. "15 minutos tarde." Setibanya di markas militer yang terletak di sekitar penggilingan tua, Ofelia bertemu Kapten Vidal untuk pertama kalinya. Tatapan seorang kapten yang sangat tajam, kaku, dan juga tidak bersahabat. Tetapi, perhatian Ofelia segera teralihkan saat ia melihat belalang itu lagi. Kali ini, makhluk itu memandunya, terbang rendah menuju sebuah tempat tersembunyi. Sebuah labirin batu tua terlihat semak dan bayangan, seakan menyimpan rahasia dari zaman terlupa. Di tengah penjelajahannya, Ofelia bertemu Mercedes, seorang wanita lembut yang bekerja di dapur. Mi padre era un sastre. Se perdió al empezar la guerra. El capitán está enferma de niño. ¿Lo has notado? Petang pun menjelang, Ofelia kembali ke rumah tapi hatinya tetap dibuka oleh sesuatu yang lebih besar, sebuah dunia gelap, ajaib dan penuh ujian. Sementara itu, di tengah suasana mencekam yang menyelimuti markas militer, Kapten Vidal tengah menyusun rencana untuk memancing para pemberontak keluar dari persembunyian. Ia memerintahkan agar semua pasokan makanan dipindahkan ke dalam penggilingan tua yang kini menjadi pusat komando. De día o de noche. Di ruang lain, seorang dokter tua bernama Ferrerio sedang memeriksa Carmen. Ia memberi obat untuk meredakan sakit akibat kehamilan yang makin berat. Tak jauh dari sana, di lorong yang sepi, Mercedes, seorang lembut yang bekerja di dapur, namun diam-diam menjadi penghubung pemberontak, berbisik kepada sang dokter. Mereka membicarakan seorang pejuang yang terluka parah dan butuh pertolongan segera. Setelah dokter pergi, Mercedes sadar ada yang mengintip dari balik bayang. Ofelia dengan mata penuh tanya telah mendengarkan semuanya. Olvidada y perdida. La cima de... Kapten Vidal menerima kabar, dua pria asing telah ditangkap di hutan. Seorang lelaki tua dan putranya yang mengaku hanya berburu kelinci untuk makan malam. Capitán, mi padre es un hombre honrado. Mereka bersikeras bukan pemberontak, hanya petani biasa yang malang. Namun bagi Vidal, setiap ketidakpatuhan adalah ancaman. Tanpa ragu,
Saat seorang prajurit menemukan kelinci di dalam tas mereka, kebenaran itu datang terlambat. Tapi Vidal tak peduli. Kecurigaan sudah menjadi peluru di tangannya. Dan di dunia Vidal, peluru tidak akan pernah ragu untuk dilepaskan. Di malam yang sama, Ophelia terbangun oleh suara lembut yang memanggil dari jendela. Itu adalah makhluk aneh yang menyerupai belalang. Makhluk yang diam-diam telah mengikutinya sejak awal. Hola. Enseguida está aquí. Dengan polos, Ophelia bertanya, apakah kamu pangeran dari gambar di buku dongengku? Tapi, alih-alih menjawab, belalang itu berubah wujud menjadi peri kecil bercahaya, lalu memberi isyarat agar Ophelia mengikutinya. ¿Quieres que vaya contigo? Peri itu memandunya menembus malam, menuju labirin tua yang tersembunyi di balik retimbunan. Di sanalah, dari balik celah batu dan akar-akar pohon purba, muncul sosok makhluk setengah kambing, tinggi dan menyeramkan. ¿Sois vos? Os lo ruego. Mira. ¿Quién eres tú? Yo. Ia memperkenalkan diri sebagai Faun, pelayan setia kerajaan dunia bawah. Ia menyampaikan sebuah kebenaran yang luar biasa, bahwa Ophelia bukanlah gadis biasa, melainkan adalah putri Moana, anak dari raja dunia bawah, yang telah lama hilang. Ia bukan dilahirkan oleh manusia, melainkan oleh cahaya bulan, dan kini ia telah kembali. Sebagai bukti, Ophelia memiliki tanda lahir di bahu kirinya, simbol bahwa ia adalah pewarisah tahta yang telah hilang. Hizo abrir portales que permitieran vuestro regreso. Namun, jalan pulang tidak mudah. Gerbang terakhir yang menghubungkan dunia manusia dengan kerajaan bawah tanah kini berada di tempat itu, dan hanya bisa dibuka jika Ophelia membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya. Untuk itu, Faun memberinya 3 tugas penting yang harus diselesaikan selama bulan purnama. Sebagai panduan, Ophelia diberikan sebuah buku tua yang disebut The Book of Crossroads, buku ajaib yang bisa menunjukkan masa depan, beserta tugas-tugas yang harus ia jalani. Namun, ada satu syarat, buku ini hanya boleh dibuka saat ia sendirian. Lo que te he hecho. ¿Te gusta? Keesokan harinya, Ophelia menerima sebuah hadiah dari ibunya, sebuah gaun indah berwarna krem dan sepasang sepatu mengkilap. Sang ibu memintanya untuk mengenakan pakaian itu malam nanti, saat jamuan makan malam yang diadakan oleh Kapten Vidal. Saat sendirian di kamar mandi, Ophelia diam-diam membuka tempat persembunyian rahasianya, sebuah buku tua misterius yang ia temukan di awal petualangannya. Halaman-halamannya bergerak sendiri, memperlihatkan gambar dan tulisan aneh yang seolah nampak hidup. Disitulah, Ophelia kembali memastikan tanda lahir berbentuk bulan sabit di pundaknya. Tanda yang oleh Faun disebut sebagai bukti bahwa ia adalah putri dari dunia bawah tanah. ¿Tú crees en las hadas? Venga conmigo. Para prajurit sedang menyusun dan menyiapkan bahan-bahan persediaan. Kapten Vidal masuk dengan tatapan tajam dan langkah mantap. Ia meminta Mercedes, perempuan muda yang bekerja di rumah itu, untuk menyerahkan kunci gudang. Mercedes mengangguk, menahan ketakutan yang ia sembunyikan di balik wajah tenangnya. Ada kepulan asap dari hutan di kejauhan, diduga berasal dari perkemahan para pemberontak yang bersembunyi. Tanpa membuang waktu, ia menunggang kuda dan menerobos hutan menuju sumber asap itu. Sementara itu, Ophelia melangkah pelan mengikuti petunjuk dari sebuah buku ajaib. Petunjuk pertamanya membawa menuju sebuah pohon raksasa yang tampak sekarat. Las 3 piedras de ámbar mágicas en su boca. Y sus ramas están secas, su tronco viejo y torcido. Akar-akar pohon itu melingkar seperti ular, dan di dalamnya
bersemayam seekor katak raksasa yang rakus. Katak ini penyebab pohon itu tak bisa tumbuh. Ia bersarang di dalam, memakan kehidupannya dari dalam. Sekarang tugas Ophelia cukup sederhana, namun cukup menjijikan juga. Ia harus memberi makan sang katak dengan 3 batu ajaib, agar binatang itu memuntahkan sebuah kunci yang sangat penting untuk ujian selanjutnya. Sementara di sisi lain hutan, Kapten Vidal dan rombongannya tiba di bekas api unggun yang baru saja padam. Ia memperkirakan para pemberontak yang ia carinya baru saja meninggalkan tempat itu, mungkin hanya sekitar 20 menit yang lalu. Di antara semak-semak, Vidal menemukan sebungkus antibiotik, tanda bahwa mereka membawa serta orang yang terluka. Tiba-tiba terdengar suara dari balik pepohonan. Vidal menoleh tajam lalu berseru, memerintahkan siapapun di sana untuk keluar dan mengambil barang-barangnya. Tapi tak ada jawaban. Dengan penuh kecurigaan, sang kapten dan anak buahnya pun pergi, meninggalkan tempat itu tanpa sadar bahwa mata-mata pemberontak tengah mengamati mereka dalam diam. Para pejuang tersembunyi itu hanya menunggu waktu untuk bergerak dan membalasnya. Hari sudah senja dan hujan deras mulai turun. Gaun indah yang sebelumnya ia kenakan basah, berlumpur, dan sudah compang-camping. Ia kembali ke rumah dengan tubuh kuyup dan wajah yang sangat letih. Cartilla de racionamiento por familia. Examínenlas. No terreno. Andan a cuestas al menos con un... Suasana pesta makan malam sedang berlangsung. Carmen, ibu Ophelia yang tengah hamil tua, duduk gelisah. Putrinya belum juga kembali dan waktu terus berlalu. Vidal membagikan kartu jatah makan kepada para kepala keluarga yang hadir, tanda bahwa mereka hanya bisa hidup jika tunduk padanya. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada satupun bantuan makanan yang dikirimkan kepada para pemberontak di hutan. Bagi Vidal, kepatuhan lebih penting daripada belas kasih. Mercedes segera melapor pada Carmen yang begitu marah hingga memutuskan menghukum Ophelia. Malam itu ia harus tidur tanpa makan. Di kamar yang dingin dan gelap, perut Ophelia keroncongan, tapi pikirannya tetap terbang ke dunia lain. Saat malam makin larut, seekor makhluk kecil mirip belalang muncul dari balik bayangan. Ia adalah salah satu peri penjaga labirin. Ia datang untuk menanyakan tugas pertama Ophelia. Lalu peri itu memandu Ophelia kembali ke tempat rahasia di tengah labirin. Tempat ia bertemu kembali dengan Faun. Faun menunjukkan sebuah ukiran batu, menggambarkan Putri Moana, sosok yang diyakini sebagai reinkarnasi Ophelia, sedang menggendong bayi dalam pelukannya. Itulah kamu, kata Faun. Suaranya berat dan penuh misteri. Dan ini adalah awal dari kembalimu ke kerajaan bawah tanah. Tapi perjalanan belum selesai. Faun memberi Ophelia sebuah kapur ajaib dan mengingatkan, masih ada 2 tugas lagi yang harus diselesaikan dan waktu mereka sangat terbatas sebelum bulan purnama datang. Paciencia. Pronto pasearemos contenita. Esokan harinya, mentari belum sepenuhnya menyapu gelap malam ketika Ophelia terbangun dari tidurnya. Dengan langkah pelan, ia menuju kamar mandi dan membuka buku ajaib pemberian sang Faun. Lembaran-lembaran itu hidup kembali, menampilkan gambaran aneh. Sebuah rahim yang dipenuhi darah, seperti pertanda buruk dari dunia lain. Dengan jantung berdebar, Ophelia segera menghampiri ibunya Carmen. Benar saja, Carmen sedang mengalami pendarahan hebat. Panik dan takut, Ophelia berlari memanggil Kapten Vidal. Al decir que en España ya... ¡Venga! ¡Cautivo! Porque en la España nacional... Su mujer necesita reposo. Setelah memeriksa Carmen, sang dokter menjelaskan bahwa ia membutuhkan istirahat total. Kapten Vidal pun memutuskan Ophelia harus tidur di kamar lain demi menjaga ketenangan sang ibu. Meski berat, Ophelia pun hanya bisa menurut. Tu madre se pondrá buena muy pronto, ya lo verás.
Di dalam kamar barunya, Ofelia bertemu Mercedes, pengurus rumah yang diam-diam memperhatikannya. Ofelia dengan polos dan jujur mengatakan bahwa ia melihat Mercedes menyelinap ke hutan malam-malam. Ia tahu Mercedes membantu para pemberontak, tapi ia tak mengatakan hal itu kepada siapapun. Ia tak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada wanita yang begitu baik padanya. Malam itu setelah memastikan Ofelia tertidur, Mercedes dan Dr. Ferreiro pergi diam-diam ke hutan. Esto es una locura. Keduanya ternyata bagian dari jaringan bawah tanah yang menyuplai makanan, obat, dan informasi kepada para pemberontak yang bersembunyi di balik rimbunan pohon. Di tengah kelompok pemberontak itu, ada seorang pria muda bernama Pedro, saudara laki-laki Mercedes. Di tengah malam yang sunyi saat dunia nyata tertidur, Ofelia terlelap dalam mimpi samar antara nyata dan hayal. Di dalam tidurnya, ia didatangi oleh makhluk misterius bernama Faun, penjaga dunia bawah tanah yang bijak namun penuh teka-teki. Con ser humana. Colocado. Faun menegurnya, menanyakan mengapa Ofelia belum menyelesaikan tugas keduanya. Dengan sedih, Ofelia menjelaskan bahwa ibunya Carmen sedang sakit parah. Wajah Faun menjadi lebih serius. Namun, bukannya marah, Faun menyerahkan tugas kedua. Kali ini jauh lebih berbahaya. Ia harus masuk ke sarang makhluk yang mengerikan, tempat yang dipenuhi makanan mewah dan menggoda, tapi dijaga oleh monster tak bernyawa dengan mata di telapak tangannya, yang dikenal sebagai The Bellman. Faun memberikan kapur ajaib untuk membuka pintu menuju dunia itu, serta sebuah jam pasir kecil yang menunjukkan batas waktu. Ia mengingatkan dengan tegas, jangan makan apapun, dan kembalilah sebelum pasir terakhir jatuh. Dengan keberanian yang lebih besar dari tubuh kecilnya, Ofelia menggambar pintu di dinding menggunakan kapur sihir. Una vez abierta la puerta, iniciamos grano de arena. Di baliknya, lorong gelap membawanya ke ruang makan penuh hidangan menggiurkan. Di ujung meja duduk sosok aneh, tubuhnya kurus kering, kulit pucat seperti lilin dan wajah kosong. Dan paling mengerikan, tidak ada matanya. Dan di sekelilingnya tumpukan sepatu kecil jejak anak-anak yang tak pernah kembali. Ofelia melangkah hati-hati mengikuti 3 peri kecil yang membimbingnya ke dinding dengan 3 lubang kunci. Di sana salah satunya tersembunyi sebuah belati kuno, artefak penting untuk tugasnya. Tapi saat hendak kembali, matanya tak tahan menatap anggur merah yang segar di meja. Lapar, lelah, dan tergoda, Ofelia melupakan peringatan Faun. Ia memetik 1 buah anggur dan menggigitnya. Sekejap kemudian, teror bangkit. Si monster membuka matanya, bukan di wajah, tapi di telapak tangan. Dan mulai mengejarnya dengan langkah menyeramkan. Dalam detik terakhir, ia akhirnya berhasil keluar dengan selamat. Tapi tidak tanpa luka. Tugas kedua telah selesai, tapi kepercayaan Faun mulai goyah. Dunia dongeng ternyata tidak seindah cerita sebelum tidur. Keesokan harinya, di tengah hening dan sunyinya hutan yang diselimuti kabut pagi, Pedro melangkah bersama Dr. Ferreiro dan Mercedes. Mereka bertiga dan para pemberontak dalam diam tengah menyusun rencana untuk menjebak Kapten Vidal, sang monster berseragam militer yang menjadi bayang-bayang kelam di penggilingan tua itu. Tenéis que iros. Pedro dengan tekad sekeras batu ingin melawan. Ia yakin bala bantuan akan segera datang. Sebelum mereka berpisah, Mercedes yang selama ini berpura-pura tunduk pada Vidal, padahal hatinya membara oleh semangat perlawanan, menyerahkan sebuah kunci rahasia pada Pedro. Kunci itu meski kecil menyimpan harapan besar. Lalu ia kembali ke penggilingan, menyamar lagi di bawah bayang-bayang sang kapten.
Sementara itu di tempat lain, di kamar, Carmen yang pucat dan lemah karena kehamilan yang nyaris merenggut nyawanya, Ofelia diam-diam menaruh akar di bawah tempat tidur, sesuai petunjuk dari makhluk dunia lain. Akar itu direndam dengan susu segar dan diteteskan darah agar ibunya sembuh. Lama Dr. Ferreiro datang memeriksa Carmen yang ditemani oleh Kapten Vidal. Suhu tubuh Carmen mulai membaik, namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suara ledakan menggelegar dari arah hutan. Kapten Vidal refleks dan marah, segera memimpin pasukan menuju sumber ledakan, yaitu ada sebuah kereta yang hancur terbakar. Tapi sebelum sempat mereka menarik kesimpulan, gudang makanan telah dijarah, pemberontak menghilang bagai bayangan malam. Tapi sesuatu membuat Vidal berhenti berpikir. Gembok gudang tak rusak sedikit pun, tidak dihancurkan, tidak juga dijebol. Gembok itu dibuka dengan kunci. Kapten Vidal dan pasukannya memburu para pemberontak yang melarikan diri. Pertempuran berlangsung singkat namun sangat brutal. Salah satu pemberontak tertangkap hidup-hidup dan dibawa ke gudang yang sangat dingin, tempat sang kapten kerap menyimpan rahasianya. Di sana, lelaki itu diinterogasi dengan kejam yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang haus akan kekuasaan. Al principio no voy a poder confiar en ti. Sí, gracias. Ofelia sedang tertidur. Ia terbangun oleh kehadiran Faun. Dengan nada muram, Faun mengatakan bahwa tugas keduanya telah gagal. Terjadi kecelakaan, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Faun menyerahkan sebuah kotak berisi belatung beri milik makhluk kecil yang tewas, lalu berbisik dengan kekecewaan yang dalam. Ia murka. Faun menganggap Ofelia telah melanggar kepercayaan, dan kini jiwanya tak lagi murni. Ia pun menghilang ke balik bayangan meninggalkan Ofelia yang hancur. Di gudang sang pemberontak sekarat, Kapten Vidal memerintahkan Dr. Ferreiro untuk memberikan pertolongan. Namun diam-diam, Vidal menyelinap ke koper sang dokter dan mengambil sebuah botol antibiotik. Ia mengenali obat itu, sama persis dengan yang ditemukan di tempat persembunyian pemberontak di hutan. Kecurigaan pun tumbuh menjalar seperti racun di benaknya. Malam itu, suara aneh terdengar dari kamar istrinya Carmen. Vidal bergegas naik dan menemukan Ofelia bersembunyi di bawah tempat tidur. Dalam pelukan gadis kecil itu, ia melihat sebuah benda asing pemberian Faun. Karena marah dan curiga, Vidal merebut paksa benda itu. Carmen yang terguncang oleh keributan itu jatuh sakit lebih parah daripada sebelumnya. Me dijo que te duela. Kembali ke gudang, Vidal menemukan bahwa sang tawanan telah mati, bukan karena luka, tapi karena dibiarkan pergi dengan sengaja. Marah dan merasa dihianati, Vidal menatap dingin ke arah Dr. Ferreiro. Tanpa peringatan, tanpa belas kasihan, ia mengangkat pistol dan Malam semakin pekat dan kegelapan mulai mengambil alih segalanya tanpa bisa dihentikan. Di sebuah kamar yang sunyi dan redup cahaya, Carmen sedang bertarung antara hidup dan mati saat melahirkan anak keduanya. Tangisan bayi akhirnya pecah memecah keheningan malam. Namun bersamaan dengan itu, nyawa Carmen pun perlahan-lahan memudar. Sang ibu pergi meninggalkan Ofelia dalam kesedihan yang sunyi. El alma en la gloria eterna, porque es en el que Dios en su infinita sabiduría pone en nuestras almas. Tak lama setelah pemakamannya, Kapten Vidal, ayah tiri Ofelia yang kejam dan dingin bak baja, memerintahkan Mercedes, sang pembantu rumah yang tampak biasa saja namun menyimpan keberanian yang luar biasa, untuk mengambil minuman dari gudang. Tapi Mercedes punya rencana lain. Di balik wajah tegangnya, ia telah merencanakan pelarian, membawa Ofelia menjauh dari kekejaman sang kapten.
Ofelia, si mi niña no puedo, te prometo, no contigo. Mereka lebih dulu dicegat oleh Kapten Vidal. Mercedes ditangkap dan Ofelia dipisahkan darinya. Sang kapten bersiap menginterogasi Mercedes, tak sadar bahwa wanita ini jauh lebih kuat dari yang dikira. Saat Vidal lengah, Mercedes mengeluarkan pisau kecil yang ia sembunyikan di balik rok. Dalam sekejap, Yo no soy un viejo. akhirnya Mercedes berhasil kabur dan berlari ke dalam hutan. Vidal yang terluka namun masih hidup segera memerintahkan pasukannya untuk segera mengejar Mercedes. Pengejaran menegangkan terjadi di antara pepohonan gelap. Namun ketika Mercedes nyaris tertangkap, tembakan dari berbagai arah menghujani para prajurit. Pasukan pemberontak datang menyelamatkan. Mercedes akhirnya bisa bebas. Sementara itu di kamarnya yang remang, Ofelia duduk murung, air mata membasahi pipinya. Tapi Faun muncul sekali lagi, memberi perintah terakhir, bawa adik bayimu ke labirin malam ini juga, sebelum semuanya terlambat. Dengan kaper ajaib yang masih tersisa, Ofelia menggambar pintu di dinding dan melarikan diri ke kamar Vidal. Propia puerta. Tempat sang adik bayi berada. Di dalam kamar itu, Vidal tengah menjahit luka di wajahnya sendiri. Perlahan, teliti, dan menyeramkan. Diam-diam Ofelia menyelinap, mengambil adiknya dan mencampurkan obat tidur ke minuman sang kapten. Tapi sebelum ia sempat pergi, Perímetro del bosque. Cuando vuelva una de las patrullas, que lo dejes. Vidal mempergokinya. Ofelia tetap nekat lari, memeluk adiknya erat-erat, berlari menuju labirin meski langkahnya mulai goyah. Petualangan terakhir Ofelia pun dimulai. Malam paling gelap di antara dunia nyata dan dunia dongeng yang tak semua orang bisa percaya. Terbukalah sebuah jalan rahasia. Di ujungnya artefak kuno menanti dan makhluk bernama Faun, penjaga antara dunia, menyampaikan syarat terakhir. Darah dari seorang yang tak berdosa harus diteteskan ke portal agar bisa terbuka. Sang adik bayi itulah yang dimaksud. ¡Entregadme al niño! No. Namun Ofelia dengan hati tulus dan cinta mendalam menolak. Ia lebih rela kehilangan tahta dan kekekalan daripada harus menyakiti darah dagingnya sendiri. Faun kecewa, sosoknya menghilang ke dalam bayangan. Dan saat itu juga datang Kapten Vidal dengan mata penuh amarah. Ia merebut paksa sang bayi dari pelukan Ofelia. Gadis itu terjatuh, darahnya menodai tanah labirin. Tak lama para pemberontak mengepung Vidal. Ia sadar ini akhir hidupnya. Dalam napas terakhir, ia menyerahkan bayi itu pada Mercedes, perempuan kuat yang selama ini berani melawannya. Dengan suara parau, Vidal meminta agar sang bayi diberitahu waktu kematiannya. Tapi Mercedes menatap tajam dan berkata, ia tak akan pernah tahu siapa ayahnya. Sementara itu di ambang kematian tubuh kecil Ofelia tergeletak lemah. Tapi sesuatu terjadi. Darahnya darah orang yang memilih cinta dan pengorbanan menetes di portal. Acercaos. Dunia bawah tanah membukakan gerbangnya. Ofelia berdiri, kini bukan lagi sebagai manusia, melainkan sebagai Putri Moana, pewaris sejati kerajaan bawah tanah. Ia disambut oleh raja dan ratu, orang tuanya yang sesungguhnya. Bien. Alteza.
Mereka berkata, "Kau memilih dengan benar, kau mengorbankan dirimu demi yang tak berdosa. Itulah tugas terakhir dan yang terpenting dari semuanya." Dan begitulah Putri Moana pun kembali ke kerajaannya. Dunia di atas mungkin kehilangan seorang gadis kecil, tapi di dunia bawah mendapatkan kembali putrinya yang sejati. Dan legenda tentangnya terus hidup dibisikkan dari satu generasi ke generasi lainnya, seperti dongeng sebelum tidur yang mungkin lebih nyata dari yang kita kira. Dan dengan itu film pun berakhir.